banyak strategi-strategi yang mungkin bisa dicontoh oleh pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia adalah bagaimana kita meningkatkan infrastruktur. Oke, halo, ketemu lagi di channel Historikul. Kali ini saya akan membahas tentang ringgit Malaysia yang anjlok ke nilai terendah ya, sejak tahun 98. Jadi mungkin sudah mulai kolaps negara Malaysia itu ya. Jadi seperti apa videonya? Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe dulu, like, share, dan komen. Kita langsung ke video reaksinya. Dari Mahathir Mohamad sendiri begitu mengatakan bahwa negaranya harus mempertimbangkan untuk pegging atau mematok nilai tukar ringgit yang merosot terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti apa Anda menilai strategi ini mungkin bisa dilakukan begitu, Pak Enrico? Iya, jadi kalau menurut saya kita harus lihat konteks waktu. Di tahun 98 memang yang terjadi adalah krisis confidence ya, di mana memang diperlukan adanya suatu penjangkaran. Dan pada saat itu terbukti confidence return itu cukup cepat, kembali cukup cepat di Malaysia. Justru pada saat ini yang kita harus perhatikan adalah kondisi perekonomian global memang volatile, tapi justru ini adalah kesempatan. Karena kalau level exchange rate atau ringgit ini lebih kompetitif, ini sebenarnya bisa dipakai untuk memicu ekspor. Dan ini akan menambah untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Rather than pegging, atau dibanding kalau kita melakukan patok atau pegging di angka tertentu, ini justru akan melimitasi fleksibilitas nilai tukar untuk membantu perekonomian ini sebenarnya lebih lentur, sehingga roda perekonomian lebih muter, dan juga tingkat pertumbuhan akan lebih baik. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan. Konteksnya berbeda. Pada saat ini yang kita harus analisa adalah kedepannya memang perekonomian Tiongkok melambat, tapi bukan berarti perekonomian negara-negara lain ini melambat. Amerika justru bertumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Eropa memang melambat, tapi negara-negara lain di Asia sebenarnya cukup terjaga. Jadi justru yang saya lihat kali ini harusnya tidak dipatok, tapi harus direposisi untuk strategi pertumbuhan baru melalui level ringgit yang lebih kompetitif. Oke, baik. Kemudian Pak Dharma, seperti apa view dari Anda, Pak? Ya, baik, kalau kita lihat memang kebijakan yang terjadi di tahun 90-an tersebut memang ya kita lihat berbeda ya, betul berbeda sekali dengan keadaan yang saat ini. Tapi memang kalau kita perhatikan, kita ngambil contoh yang terjadi di Indonesia gitu ya. Memang kalau kita melihat memang terjadi penurunan dalam artian ekspor, kemudian impor juga agak sedikit lebih turun. Tapi kalau kita lihat sendiri pun banyak strategi-strategi yang mungkin bisa dicontoh oleh pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia adalah bagaimana kita meningkatkan infrastruktur gitu ya. Salah satu misalnya membangun IKN misalnya contohnya. Itu pun nantinya juga akan memberikan potensi dana asing yang masuk besar, yang cukup besar gitu loh, ke pasar modal maupun ke fixed asset gitu loh. Artinya kalau kita lihat sendiri pun strategi-strategi yang mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah Malaysia mungkin bisa mencontoh ya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini gitu loh. Jadi saya melihat bahwa keadaan ini bisa memberikan angin positif sebenarnya dengan strategi-strategi yang bisa membuat rupiah kembali menguat ataupun ringgit kembali menguat seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian dari Mas Reza sendiri, begitu tanggapan Anda. Kemudian kalau di satu sisi juga kita lihat begitu ya tadi terkait dengan rupiah juga tadi Mas Reza juga belum menjawab begitu ya, seperti apa, Mas Reza? Ya mungkin kita masuki ke rupiah dulu. Kalau kita lihat memang rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya. Namun kalau kita lihat seiring dengan ekonomi AS yang memang sudah mulai menunjukkan adanya pelambatan dan juga tingkat tenaga kerja yang mulai menunjukkan pelambatan, terlihat dari sisi tingkat pengangguran hingga menyentuh 3,9%. Ini menjadi sentimen bahwa memang The Fed mungkin ada kemungkinan untuk sudah mulai mengakhiri dari masa hawkishnya, sehingga ini akan menjadi kemungkinan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya lagi ke depan. Namun di sisi lain ini akan menjadi sentimen positif untuk rupiah karena ini akan menjadi tingkat rupiah yang akan mengalami penguatan seiring dengan
rupiah yang juga secara pertumbuhan ekonomi memang mengalami perlambatan pertumbuhan, tidak mampu mencapai 5% pada kuartal ini. Namun ini akan menjadi sentimen ke depannya bahwa memang Indonesia sudah mulai menunjukkan adanya penguatan, bahkan kemarin sempat menyentuh penguatan hingga. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin sudah mulai kolaps ya neraca perdagangannya dari Malaysia seperti yang dikatakan para ahli tadi. Dan semoga di Indonesia tidak terjadi seperti itu ya, ekonominya semakin maju, semakin berkembang, semakin kuat. Dan target di 2045 Indonesia maju bisa tercapai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dulu. Bye-bye.